Sebelumnya tiang perkenalkan diri nggih. Aran tiang Haji Bihirudin nggih. Sampunan mara gelar sebut si Tungguru baru niki. Ndara gelar TGH mun beliau jadi mati dulu TGH nggih. Mun tiang ya Haji Bihirudin nggih. Panggilan akrab tiang di rumah niki selalu dipanggil Bapak. Bapak ini udah ketemu bapak putih bawah nggih. Lagu putih-putih masih pajangan lagi. Ndek corak. Kejorak. Jadi yang dipanggil bapak niki. Lamun TGH niki ja sampunan niki. Yang dicocok nggih. Awal-awal yang diberitakan oleh Ustaz Andrian untuk menyampaikan di sini, oh dia mohon maaf, beribu maaf, dek kuning. Lalu dengan Tungguru Abdurrahman malam-malam datang. Setiap kita undang ke juring datang. Munani mundi hadir lemak mundi telah aneh deduiye. Jadi merasa kalau idak lemak dik telah lemak si beliau di puni. Karo paksa diri gua apa adanya, nggih. Sebenarnya kesempatan nyampian oleh beliau jadi alim beliau. Beliau lah yang nyocok jadi guru muntian jantara ilmu gitu nggih. Lalu yang memenuhi undangan beliau nggih, yang dari ilmu nggih. Mara napiaran iki sabarut sampean bahwa pengajian sampean baru niki tentang masalah fikih. Tadi sangat penting sekali masalah fikih. Ilmu sak wajib yang pelunggung sami tuntut niki ada telu. Bisa telu usul, fikih, tasawuf. Nah, sak telu niki nendek gati lalian harus kita tuntut ilmunya. Jika ingat dalam sembahyang niki kita pakai ketiga-tiganya. Setelu-telu mekadu nilai sembahyang. Usulnya ada, kemudian fikihnya ada, tasawufnya ada. Usulnya berminta ikatan Allah Subhanahu wa taala waktu sembahyang. Ini salah ikat lang. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fikih tata caranya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya. Niki adalah fikihnya. Kemudian tasawufnya sembahlah Allah seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah niki pembahasan tasawuf berbintat serius Allah Subhanahu wa taala Ibu. Berbintat serius Allah Subhanahu wa taala. Ditahu serius Allah Subhanahu wa taala. Ulama bilang kita memandang Allah Subhanahu wa taala lamun milik dunia adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun milik akhirat bagi dengan satamu surga. Mudah-mudahan amin. Calon-calon surga mudah-mudahan nggih. Karena tiap belum mungkin sedang berada di taman surga, nggih. Secara otomatis insyaallah calon surga karena makin belum sami berada di taman surga. Nah, bagi dengan taman surga akan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala bila kaif. Nah, mawen niki nggih pada kesempatan pertama niki nggih karena baru maka tiang akan singgung masalah ilmu. Yang akan singgung masalah ilmu sedikit. Mungkin sering disampaikan oleh beliau Tungguru Haji Abdurrahman. Kita mulai dari keterangan-keterangan Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man masya ila khilqati 'alimin kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah." Saya lampak jok majelis taklim, majelis dengan alim. Kana lahu bi kulli khatwatin, yang tican satu langkah niki mi'atu hasanah. 100 pahala. Hai paling jauh elek niki Ibu sekitar gubuk niki nggih. Coba pira langkah sila?
nggih lek gedeng pelunggung kami itu kan baik itu kan lagu sang dikuau yang itu nggih kira ibun 100 pahala menurut berniat dari Bali melangkah 1 2 3 nah ini 100 kali 10 pira 100 kali 10 pira 1000 pahala lamun 20 pahala nah marah niki dak tijan pahala si Allah subhanahu wa ta'ala insurun amalan sak mangkin akhir zaman niki nggih kita arun termasuk tiang pribadi kan malas ibadah mulai ampot gati ibadah nggih sak wis kemalam tahajud bisa penuh rakaat paling ada tentu ya sarang 4 rakaat 2 rakaat buat selesai dengan cerita di dalam kitab sampai 1000 rakaat sampai 100 rakaat begitu dia tahu baru tarawih hanya 20 rakaat otak Nabi Araniji bergak boyak dengan sebecak gitu santai sebecetan sekecil nanti kita boyak baru 20 rakaat dan iki kemalas ibadah juga Allah subhanahu wa ta'ala nah surun ibadah ila akhir zaman niki sak pasun tiap pengunsani rajin-rajin jeung majelis taklim tinggal tiap toko tinggal tiap tengah ini lebih ikhlas nggih ikhlas nggih mudah-mudahan kesapaan lema si guru Abdurrahman di akhirat karena guru niki juga akan memberi syafaat besok nggih orang soleh nanti nggih فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ وَاسْتَمَعَ مَا يَقُولُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ حَسَنَةٍ nah lamun toko lele dekat guru nggih toko lele dekat guru wastama'a ma yaqulu mendengar nabi sabasen guru mendengar nggih nabi sabasen guru mendengar kana lahu bi kulli kalimatin hasanah setiap satu kalimat iki dican satu pahala biaran kalimat nggih arek santri-santri biaran kalimat santri-santri nah nggih lamun dengan ngaji nahwu niki nggih kaulun mufradun nggih kata tunggal misalkan Zaidun qaimun bermula si Zaid itu berdiri ngatek jarin lamun tajah nahwu cara lain niki ibu-ibu mengisi guru-guru lain niki nggih lamun ngartian mubtada harus kena bar nggih harus kena bar bendik kena bar butuh sili itah bar ni bermula lamun mubtada ini bahasa nggih nah lamun fa'il harus tartian oleh nah niki lamun maf'ul bih harus tartian akan yen cara guru lain ngajahan jadi setiap guru-guru tuan guru ngajahan lain bermula oleh akan jadi tahun kedudukan kalimat sekalipun hanya sekedar mendengar nah marah itu nggih hanya sekedar memang luar biasa guru-guru lain makin masih tunggu masih masih nggih marah itu nggih dari marah iki jadi yang dimaksud dengan kalimat adalah qaulun mufradun nggih kata tunggal biarang kata tunggal misalkan qaimun Zaidun qaimun jadi Zaidun iki satu kata qaimun kata kedua nani Zaidun qaimun pada pacu ngaji pada seke pacu dua ngaji telu mupir kalimat tong guru baru coba sila satu kalimat dican pahala nah niki satu kalimat dican pahala si Allah subhanahu wa ta'ala nah niki fadilah daripada menuntut ilmu nah niki Ara Malik bahasa Rasulullah SAW selain qala sallallahu alaihi wasallam man kharaja li talabi ilmin kana kal mujahid saya subuh lelek balik untuk nuntut ilmu marak dengan berjihad Nabi ini pun marak dengan
berjihad. Di Indonesia kita mau berjihad, ya perang saja dengan kafir. Denara. Kafir yang ada di Indonesia adalah kafir yang tidak boleh kita perangi. Cuma tahun Arab tuh Palestina, laguhan milik kau di Palestina sila. Kaya dong di Palestina ibu. Aniki wahdat berjihad. Ilek majelis taklim. Lagu syaratnya Nabi yat pada bakti juga guru. Nabi bahasa guru ni baru bakti. Nggih, kalau pencelengan nilai kios kolo, ini dia mati mati berkah ilmu lah. Nggih, Nabi sabasin guru tiap pati, muyat hormat, ta'zim kepada beliau. Nah niki ya buat naut ilmu barokah. Nah niki. Jadi dengan nudut ilmu niki marak dengan berjihad. Pain mata syahidat. Lamun misal yatikan tekontean umur insya Allah subhanahu wa ta'ala mati dalam keadaan mati syahid. Wah luar biasa. Syahid Nabi, syahid akhirat. Syahid ini kita bagi jadi teluk. Arak syahid dunia, arak syahid akhirat, arak syahid dunia akhirat. Nah niki jadi syahid akhirat niki. Lamun syahid dunia akhirat dengan selalu perang niki, nggih, dengan selalu perang, mati perang karena Allah, nggih. Nah, lamun syahid dunia niki dengan selalu perang lagu niatnya riak. Nabi niatnya riak, adin tajum, adin teparan patih gajah madah. Nah niki nggih, ada teparan kuat. Lalu perang fisabilillah lagu mati. Nah niki Nabi lebaran syahid dunia, syahid akhirat dan den mau. Nah lamut ngaji niki berkekalan niat sampai kita meninggal dunia, berkekalan niat kita untuk tetap istiqomah mengikuti pengajian, meninggal dunia di atas ranjang tetap dihukumkan mati dalam keadaan menuntut ilmu, berarti kita syahid. Melihat ibu. Oh ini agama luar biasa sih mulai, mudah-mudahan tidak malam itu gini bang, rajin angka, rajin. Kemudian hadis berikutnya, utli'atu lailatal mi'raj, alan nar, bahasa Rasulullah SAW. Aku diperlihatkan Rasulullah bahasa, aku diperlihatkan neraka, bahasa Rasulullah. Elek waktu Isra Mi'raj. Para'aitu aktsara ahliha al-fukara. Terus muksaksian penghuni neraka niki dengan pekir. Dengan pekir. Di sugihan pekir kan miskin ini tuh. Sugihan dengan miskin. Miskin arah usaha lalu tidak mencukupi kebutuhan. Lawan pikir Nabi usaha dan betul, keadaan benar dan betul darah kedua Nabi. Nah kebanyakan penghuni neraka adalah dengan pikir. Oh ini takut itu, ini takut dulu. Nikmat selesai hadis ini. Nah kemudian para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah minal mal. Wahai Rasulullah, apakah pikir dari harta ya Rasulullah? Nabi jawab Rasulullah SAW, la, ndek pikir dari harta. Justru dengan pikir dari harta, akan lebih dahulu dia masuk surga ketimbang orang kaya jaraknya 500 tahun. Ya jarak ini yang berjuluan dengan pikir ni dengan miskin ni ke? Kanja dengan sugi. Lelah hantar ketuaan dulu dengan sugi. 500 tahun jarak ya Allah. Makin doang piro bertiang puluh milik dunia makin apa ndek iman ukuran anak piaran iki hari di akhirat niki. La bahasa Rasulullah ndek bal minal ilmi
Nah, penghuni neraka niki adalah kebanyakan dengan sak pikir Lesnya berembitan ya ta'ajuk Allah Subhanahu wa taala lamun dia berdua ilmu. Berembitan mendekat ke Allah Subhanahu wa taala lamun dia berdua ilmu. Sementara baru penjelasan pertama, sembahyang doang telu makadu ilmu usul, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Harus narak niki. Nggih. Mungkin dinar ilmu ni syarat mu berembitan ya mendekat ke Allah Subhanahu wa taala naniki. Berikutnya lagi, karena sekian hadis. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu niki fardu atas orang-orang Islam. Mungkin oleh ibu. Mungkin penyampaian. Menuntut ilmu niki adalah fardu. Ya. Lah waktu jangan ulang lagi cerita guru-guru saja nggih. Ada istilah mutabaqah dalam ilmu nahwu. Antara mubtada dan khabar itu harus mutabaqah. Kalau mubtada'nya mudzakkar, khabarnya mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, khabarnya muannas. Nah ini ngaji-ngaji sabajang-bajang sabajang-bajang. Mudzakkar imam arti muannas ini. Nah isi tanduk muannas dalam kalimat adalah ada tak marbutah salah satunya. Pak marat yang belum sapi ini nggih. Bedui dua gunung nggih. Lamun dengan mamun den bedui gunung nggih. Lamun yang belum sami bedui dua gunung. Menapa dari kalimat Arab bedui tak madrasatun. Nah tak niki ye tanda kalimat ni. Mungkin talabul ilmi faridatun. Talabul ilmi niki mubtada, faridatun khabar. Ni maka dia mutabaqah. Oh niki bukan tak muannas. Lagu tak taukid tu ni tebarang. Nabi bebon tak taukid. Lamun bahasa joring niki, yang joring ini, okey. Lamun tak taukid niki Nabi tanda artian nuntut ilmu seno tutup wah isi pardu. Nah niki nen narak baun rega. Nah niki tutup wah isi pardu. Nen narak baun rega. Ieu kena faridatun nggih. Ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Nah makin pertanyaan, ya kembe amput pardu nuntut ilmu. Ya kembe amput pardu nuntut ilmu. Ya kembe ibu. Nah bahasa Imam Ghazali, yalzamuka taqdimul ilmi li amrayni. Nggih, wajib juluan ilmu niki karena dua sebab, karena dua perkara, nggih. Karena al-ilmu imamul amal. Okay. Ilmu niki adalah imam dia. Imam daripada amal. Sila ulama sembahyang berjamaah sila. Okay. Ruku jadi imam, ruku no makmum. Amal niki murian. Okay. Terus ilmu niki juluan. Ruku imam, ya ruku si makmum, i'tidal imam, i'tidal makmum, sujud imam, ya sujud makmum marah niki. Nggih. Jadi ngekor dia. Nggih, ngekor ilmu ngekor amal, ilmu sak bejuluan. Nah, ya kami ampun tak bejulu ilmu niki litah sulalakal ibadah wa taslama. Aden ibadah sakmut gawe setiang pelunggum sami niki betul-betul bernilai ibadah. Dait wa taslama, nggih. Dait selamat dari cacat ibadah. Yuk, beribadah kan gawe ibadah. Arah ibadah seandainya bernilai ibadah, penuh ni ibu. Nggih. Penuh. Nabi firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yataqabbalullah minal muttaqin."
sak terima si Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah setegawe secara bertakwa. Nabi kena bertakwa, gawe perintah Allah, seluruh perintah Allah, jauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, jadi setiap ibadah arah takwa tu arah. Contoh, wudu. Ada ndak takwa di sana? Ada. Kenapa ada? Karena ada perintah di sana. Ada perintah. Mana perintahnya? Iya, wajib wudu. Lah memudu misalkan, harus membasuh muka niki mulai dari tumbuh rambut sampai niki. Sampai niki. Sampai ada tulang di gigi bawah niki. Nah niki ukuran panjang. Sampai niki. Nah niki perintah. Lebarnya dari telinga ke telinga, muarak dengan sak menintang. Kulen pemenekmu. Nah, kulen pemenekmu. Termasuk dengan bertakwa atau ndek dalam wudu. Ndek termasuk karena tidak menjalankan perintah. Nah niki harus bertakwa dalam nabiaran berwudu. Nah kemudian apakah wudunya niki termasuk ibadah atau ndek? Ndek termasuk ibadah karena tidak sedang melaksanakan ibadah yang semestinya. Nah niki seharusnya mugawean sembahyang. Nah niki kan din sahudu, berarti tetap dalam keadaan berhadas. Nah mugawean sembahyang, munapi hukum sembahyang, dia sedang berhadas. Napi hukum dengan gawe sembahyang dalam keadaan berhadas, ibu haram, tidak boleh. Berarti ibadahnya tidak bernilai ibadah. Nah, ini ampun disuruh nuntut ilmu. Adin ibadah samut gawe niki betul-betul bernilai ibadah. Jadi harus didahulukan ilmu niki, dan selamat dari cacat-cacat ibadah. Panjang lebar masalah cacat-cacat, insyaallah. Besok guru yang menyampaikan, Nah kemudian, bagaimana agar ibadah kita bernilai ibadah dan selamat dari cacat-cacat ibadah? Makin pertanyaan. Berbicara itu. Pertama adalah yajibu alaika an ta'rifal ma'bud. Pertama harus kita kenal zat yang kita sembah. Niki ya pertama. Yang pertama adalah yajibu alaika an ta'rifal ma'bud. Harus kita kenal zat yang kita sembah. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Satu contoh, si Zaid. Si Zaid. Are linahu niki Zaid bagus sebut sak jagur Zaid, sak tolong Zaid, tempelek Zaid, nggih. Bisa ngaji-ngaji nahu jadi insyaallah ngerti. Si Zaid lalu jukto Mataram, jeung ibu. Lalu jungto Mataram lain. Bem lain si Zaid aju Mataram. Hayam boyak si Umar boyak. Beto balik ndek tahu. Berbe ciri-ciri ndek tahu. Berbe sifat-sifat ndek tahu. Halabu ndek tahu. Pokok lampa wae boyak. Ini bedait ndek. Ini bedait. Berbe tanah bedait anu ndek kenal. Sekadar kenal nama, sifat-sifatnya dia tidak kenal. Dia tidak kenal secara sempurna. Menopun tiang pelungguh sami ketika beribadah niki kita sedang menuju Allah Subhanahu wa taala. Lamun ndek kenal Allah Subhanahu wa taala, ndek tidak tahu usul kepada Allah Subhanahu wa taala, ndek ini tahu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Insurun sak pertama kali pelajari adalah ilmu usul. Yajibu alaika an ta'rifal ma'bud. Sak pertama harus kita kenal zat yang kita sembah. Kaifa ta'budu man la ta'rifuhu. Berembe tam sembah zat sak den kenal. Nah niki bahasa ulama. Bi asma'ihi dengan nama-namanya, wa sifati dzatihi sifat-sifatnya, sifat-sifat zatnya. Wa ma yajibu lahu, wajib bagi Allah, wa ma yastahilu bi na'tihi,
Nabi sak mustahil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya adalah sifat 20. Sampun nggih. Insyaallah amin niki sifat 20 nggih nggih sifat 20. Wujud, cita, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamul ta'ala bi nafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Nah ini terbagi menjadi pilihan Ibu. Terbagi menjadi 4. Ada sifat nafsi, ada sifat salbi, ada sifat salbiyah. Kemudian ada sifat ada sifat ma'nawiyah. Harus niki. Ya. Kemudian perinciannya satu persatu. Ada sifat ibtiqar nanti di sana. Ya. Ada sifat istighna, kesimpulan dari keseluruhannya. Ya. Nah, niki harus nikah niki. Sehingga nikilah yang menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru waktu zikir niki, nggih. Yang tersentuh di kalimat zikir. Nabi zikirin baru la ilaha illallah bermeza ibu berbiago ala tadi kita nago illallah la ilaha illallah dan salah suara ke salah suara gitu. Esok dek bani dia, nggih. Tunang-tunang niki lagi sing sak beliau bae nggih. Suara dan salah ilmu min arah marah niki. Nah, kandungan la ilaha illallah niki adalah sifat 20, nggih. Udzkurullah katsir. Nah niki firman Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah dengan ingat yang banyak. Panok ndak ingat Allah Subhanahu wa taala. Biaran panok ibu. Hah? 100 masih ada satak. Nggih. Satak 500 masih ada 1000. Biaran panok masih ada nggih. 2000 masih ada panok si 2000. Nggih. 1 juta masih ada 10 juta. 1 miliar masih ada 10 miliar, apa ratus triliun ini barang ya. Artinya zikirlah, ingatlah kepada Allah sepanjang hidupmu sampai engkau meninggal dunia. Nah niki. Apalagi lama perhatikan al-unus billah barang, jinak kepada Allah Subhanahu wa taala, senang kita maju menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. 10 jam adalah misal. Ini dia 10 jam. Setengah jam adalah Nabi araniki di atas sejadah. Ya teman-teman di. Kalau kita paham kandungan daripada la ilaha illallah. Nabi kandungan la ilaha illallah sifat 20. Ya. Kemudian kandungan daripada syahadat Rasul yaitu saksi niki. Sak wajib bagi Rasul 4. Kemudian sak mustahil bagi Rasul 4, sak jaiz subuh menjadi siwa. Sak wajib bagi Allah 20, sak jaiz bagi Allah 20, sak mustahil bagi Allah 20. Kemudian sak jaiz syarat subuh. Siwa tambah petang dasa seke menjadi nah sekat nikilah yang harus kita pelajari insyaallah dan perlu sami alim nggih masalah niki nggih Ibu nggih satu persatu Nabi maknanya wujud, Nabi maknanya qidam, Nabi maknanya mukhalafatuhu lil hawadis. Apalagi Nabi harus pembahasan mukhalafatuhu lil hawadis mungkin nggih sangat penting untuk bija-bija sabajang-bajang niki. Karena aliran makin mutasyabihah unin deparan kepada Allah Subhanahu wa taala ka makhluk. Nggih, ini jaga bijaja ya jari. Jadi suruh pelajari sifat 20. Ini insya Nabi arah niki Allah taala berdui arah Allah taala tukul ali arah sudi. Arah niki pemahaman marah niki. Nggih. Lalu insyaallah niki dinara nggih. Beliau yang menjaga guru kita, nggih. Beliau menjaga, disuruh kangen beliau nggih.
Tiang baik nik biasa tiang sogol entak kanan beliau niki mau mepaksa diri. Mungkah kelait lawan si beliau nik mepaksa diri. Ngarep niki dadah guru. Mepaksa diri niki, nggih. Mepaksa diri kan. Ajari niki. Kemudian farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifati syai'an munkaran mimma yukhaliful haqq fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Barangkali le waktu sa ibadah niki ara etikat salah cara nggih ibu-ibu. Ara ndak yakini Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang salah mimma yukhaliful haq, menyalahi yang sebenarnya fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Nggih, mundarak sia-sia jadi ibadah. Marak diumpamakan marak nabi aran kelepuk sak takilip si angin denara arti. Nah niki jarin ibadah lamun salah etika dalam ibadah. Nah niki nggih izrun Nabi bahasan ulama wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu madudatun la tuqbal. Setiap dengan tanpa ilmu ia beramal, nggih, amaluhu madudatun, amal tertolak, nggih, la tuqbal, dan diterima si Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini suruh wajib kita menuntut ilmu. Salah satu contoh dalam Nabi aran niki dalam sembahyang mungkin, nggih, dalam sembahyang. Misal etikat salah. Misal waktu ruku Nabi baca bibo. Nah, subhana rabbiyal azim. Nabi atin subhanallah maha suci Allah. Nggih. Nah, suci disandarkan kepada makhluk, suci disandarkan kepada Allah berbeda makna. Lamun paralan maha suci Allah suci dari najis sunni. Nggih. Berpepada angkaja makhluk. Lamun elek makhluk suci misal nggih baru pembahasannya baru misal ya sucian pakaian elek najis, maka setelah kita sucikan pakaian ini suci dari najis. Selesai duduk secara baik secara sempurna kita suci dari hadas niki. Hadas kodek. Atau misalkan hadas belik mandi wajib. Nggih selesai mandi kita suci dari hadas belik maraniki dan seterusnya. Niki lamun suci disandarkan kepada makhluk. Lamun suci disandarkan kepada Allah, nabi kena nabi pun. Nah, ya sifat salbiah baru niki mencabut sifat-sifat yang tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya mana sifat salbiah. Sifat salbiah kita baqat mukhalafatuhu lil hawadits qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyah. Nah niki nggih lamun paham niki nggih lamun paham salima niki nah iya wa kena subhanallah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah nggih memiliki punya awal kita. Maha suci Allah nggih memiliki akhir baqa. Maha suci Allah pada kancema makhluk mukhalafatuhu lil hawadits. Maha suci Allah butuh kepada makhluknya nggih qiyamu ta'ala bi nafsi wahdaniyat insyaallah. Wahdaniyat terbagi menjadi tiga, ada wahdaniyat fil zat, ada wahdaniyat fil sifat, ada wahdaniyat fil af'al. Mustahil Allah berbilang pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Panjang pelu pembahasan sifat 20. Artinya tiap poro-poro dikibali satu persatu. Menpihir ngaji jangan membahas ini dibalik ni kita balik sifat 22. Lawan ini tahu dibenar mukulana enggak ya wajib niki ya wajib enggak yajibu alaika an ta'rifal ma'bud, wajib kita kenal zat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kena entat beretika dan ini
Nah, kemudian berikutnya bahasa Imam Ghazali, anna maksud asy-syara'i, tujuan daripada syarat niki adalah kulliha, selapu nggih, baik itu wudu, baik bersuci, mulai dari bersuci nggih, kemudian wudu, kemudian sembahyang, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji, semuanya ibadah niki nggih, kulliha siakun ila jiwarillah, yang terkirim kita menuju kepada Allah Subhanahu. Niki tujuan daripada kita ibadah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tujuan ibadah niki hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mundik kenal Allah Subhanahu wa taala, pantas saja nggih, ibadah tiang penunggung tidak bernilai. Nah niki nggih, haba'an mansura, bagaikan debu yang bertaburan dinarak kena. Nah niki nggih, surun firman Allah Subhanahu wa taala, aqimis shalah lidzikri. Nah niki, aqimis shalah lidzikri, kerjakan sholat untuk nggih Nabi mengingat aku. Adem tahu pada ingat jog aku, firman Allah Subhanahu wa taala. Berbeka soleh dan khusyuk. Allahu Akbar, marah dengan tujuring sebut dari Valencia. Baru takbir mau renteng segitar, jualan acan ni, jualan terong ya mana ingat nggih. Sakdet tuah undang-undang ni tiba-tiba datang selapun dimin Allahu Akbar nggih, dia datang selapun nggih. Padahal Nabi firman Allah, aqimis shalah lidzikri nggih. Ada tahu ingat Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Nah niki yang beruntung dengan satu iman, dengan satu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagu dia masih dek tahu ni nggih. Lagu minimal lamun tuah pelajari sifat 20 minimal ibu nggih, minimal 50% atau 25% tahu khusyuk jeung Allah Subhanahu wa taala. Ndek sak kosong melompong waktu berniat dan berkhusyuk karena Allah mu selain iki mu sepi dunia dan berpikiran. Nah niki nggih. Nah, lamun tuah pelajari sifat 20 insyaallah nggih, insyaallah mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala 50% nggih, tahu khusyuk atau 25% atau 45%. Nampi tak khusyuk niki lah ya sak mau pahala. Sandek khusyuk niki jendek mau pahala bibun. Ndek mau pahala. Misalnya hanya 1 detik kita khusyuk ni, kau mau pahala. Asal lain ni yang darat kena. Mbek sak tak khusyuk niki tu ah. Ya tak khusyuk. Ya. Surun dalam pembahasan tasawuf niki, ya. Cara dengan khusyuk ada istilah wahdah bil kathrah bil wadal. Dalam lalu nanti tunggu sampai campir tiang niki tunggu. Bila? Sampai jam bila? Oh jam 4 masih jauh? Oh selesai. Mama beri pemandai. Ya, sekali-sekali dah ni nggih. Jadi anna maksud asy-syara'i kulliha, tujuan daripada syariat niki selapun adalah siakun ila jiwarillah, ia terkirim untuk Allah Subhanahu wa taala wa sa'adati liqa'ihi, dan ini bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia sudah mendapatkan al-unus billah, jinak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la wusula lahum ila dzalika. Nah niki ini tahu sampai nggih kepada yang demikian niki illa bi ma'rifatillah, kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala wa ma'rifati kutubihi, dan kenal kitab-kitabnya,
wa rasulihi, dan kenal rasulnya. Nah nikilah kesimpulan. Nah niki sak nabiaran niki sak pertama kenapa nggih ya kembali ilmu niki tepeju litah sulalakal ibadah wa taslama. Nah niki nggih. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara agar ibadah kita bernilai ibadah? Sak pertama adalah kita wajib kenal zat Allah Subhanahu wa taala. Sak kedua adalah yajibu alaika an ta'allama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibat asyariyah. Nah, ini kita fikih, wajib kita belajar fikih niki. Nggih, yang mun sak ketelun wajib kita belajar tasawuf lagu cilik lampir lalu nggih. Oh sampun. Nggih. Sampun cepat kan? Dia ngerti. Ya, mau sekedar niki mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lamun kata-kata tiang sakit tidak pantas kita yang keluarkan tiang, mohon maaf, beribu maaf ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.